Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Kita ini hidup dalam sebuah dunia yang aneh ya. Ketika Pak Jokowi masuk pada periode akhir masa jabatannya kedua itu, kok malah percakapan publik dipenuhi dengan soal penambahan atau perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Padahal biasanya kalau praktek yang lazim di Amerika atau di negara-negara demokrasi itu kita bicara tentang evaluasi dari pemerintahan yang akan berakhir itu, semacam apa ya disebutnya approval ya, tingkat approvalnya seperti apa gitu terhadap pemerintahan yang berlaku. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang soal ini dengan seorang aktivis dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademis. Ini beliau juga sekaligus seorang pengajar di Universitas Mula Warman di Fakultas Hukum. Jadi ini KIKA begitu ya, Kaukus ini adalah semacam apa ya, semacam kelompok dari akademisi dari berbagai kampus. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bung Herdiansyah atau biasa dipanggil Bung Castro. Assalamualaikum, Bung Castro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi gitu ya. Teman-teman di KIKA ini termasuk yang katakanlah galau atau resah kok melihat perbincangan ruang publik kita malah penuh soal 3 periode, bukan mengevaluasi dan untuk dengan begitu nanti kita bisa memperbaiki pemerintahan berikutnya gitu ya, Bung Castro ya. Sebenarnya kekhawatiran itu tetap ada ya. Ya. Bahwa kemudian ada semacam pandangan bahwa seolah-olah isu 3 periode ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik. Itu juga menjadi satu kekhawatiran hal yang berbeda ya. Tetapi bahwa kemudian isu 3 periode termasuk penundaan pemilu kita tetap menganggap sebagai bagian yang sebenarnya kita anggap sebagai hal yang serius. Dikarenakan sampai sekarang pun misalnya inner cycle pemerintahan yang tetap mengkampanyekan isu ini itu juga belum ada tindakan serius dari baik presiden ataupun partai-partai pendukung sebagai bagian yang integral dengan kepentingan rejim hari ini, Bung Hersu. Nah, kalau kemudian kita bisa baca belakangan ini memang seolah-olah ada keterbelahan ya di dalam tubuh pemerintahan. Padahal kalau kita baca dengan teliti sebenarnya itu bisa jadi adalah bagian dari skenario mereka bersama. Saya ambil contoh misalnya partai-partai di sekeliling Pak Jokowi, terutama PDIP misalnya, itu kan juga belakangan kencang mengkampanyekan penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun 3 periode begitu. Padahal pada satu sisi agak sulit untuk kemudian publik menyebut sebagai bagian yang berbeda, sementara Pak Jokowi sendiri tidak ada ketegasan soal orang-orang yang selama ini mengkampanyekan soal penundaan pemilu ataupun 3 periode. Sebagai contoh Pak Luhut yang saya katakan tadi ya, sampai sekarang belum ada tuh ketegasan terhadap Pak Luhut mengenai isu penundaan pemilu dan 3 periode yang kerap kali dikampanyekan oleh Pak Luhut. Padahal kan kita agak sulit menerima ya, kenapa sih Pak Luhut cawe-cawe mengkampanyekan penundaan pemilu? Dia nggak punya kapasitas sebagai Menko Maritim dan Investasi ya, mungkin lebih. Kalau yang mengkampanyekan itu misalnya atau melemparkan diskursus soal penundaan pemilu, Pak Menko Polhukam misalnya Pak Mahfud atau Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri itu masih relevan karena berhubungan langsung dengan isu ini. Tetapi kalau yang mengkampanyekan adalah Pak Luhut dalam kapasitas sebagai Menko Maritim dan Investasi itu agak sulit diterima, tidak ada kapasitasnya sama sekali. Jadi satu sisi memang kita menganggap bahwa menurut saya pribadi itu adalah isu yang serius, tetapi pada sisi yang berbeda, ada juga memang kekhawatiran ketika ada semacam orkestrasi yang seolah-olah memiliki sikap yang berhentangan, menolak penundaan pemilu, tetapi padahal kalau kita teliti lebih jauh, itu adalah ada kemungkinan itu adalah bagian dari skenario bersama yang sedang dimainkan begitu. Oke, apa itu kekhawatirannya? Jadi kira-kira gini, ada partai-partai pendukung termasuk orang-orang yang menyampaikan itu dan kemudian Pak Jokowi sampai sekarang diam, tapi biasanya seperti pada waktunya kemudian Pak Jokowi yang tampil gitu dan kemudian beliau jadi hero gitu ya. Dan karena hero jadi boleh dong diperpanjang lagi 3 periode gitu. Bisa jadi Bung Herso. Kalau kita melacak rekam jejak Pak Jokowi sebenarnya kan
strategi memainkan hero seperti ini kan sudah kerap kali juga dilakukan ya. Kalau kita masih ingat misalnya kemarin soal ribut-ribut Permenaker 2 2022 yang berkaitan dengan JHT, tiba-tiba Pak Jokowi kemudian tampil ke publik dan meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi JHT itu, padahal ya Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan sulit dibantah adalah bagian yang juga integral dengan pemerintahan hari ini. Jadi itu juga menjadi bagian yang sebenarnya juga dalam rekam jejak selama ini juga sering dimainkan oleh Pak Jokowi sendiri. Atau mungkin yang baru-baru ini ya soal isu impor misalnya. Padahal kita sama-sama tahu Menteri Perindustrian Perdagangan itu juga memainkan isu yang sama dan adalah bagian yang integral dan pemerintahan. Kalau kita mau pakai logika misalnya, kalaulah kemudian yang sakit adalah tangan dan kaki, tidak mungkin kepala tidak ikut tahu gitu ya. Jadi kita menganggap adalah bagian yang integral dan tidak mungkin beliau sebagai presiden tidak mengetahui itu. Kira-kira begitu. Ya, memang agak mengagetkan ketika presiden marah-marah dan semua lembaga instansi kementerian rata disemprot oleh Pak Jokowi ketika di Bali ya kemarin. Sementara tapi Pak Luhut sih nggak disinggung di situ. Padahal kalau kita itu yang aneh sebenarnya, Bung Herso. Ya. Padahal kalau kita baca rekam jejaknya Pak Jokowi dulu sekali ketika menjelang jadi presiden kan beliau mempersoalkan bahwa semua impor gitu ya. Dan itu kan 8 tahun yang lalu gitu. Nah, kenapa baru marahnya sekarang kan gitu ya. Jadi drama ini ya gitu. Betul. Cuman yang penting mungkin melacak motivasinya ya. Kalau orang mengatakan bahwa strategi hero yang sedang dimainkan adalah investasi menjelang 2024, kita juga mesti melihat bahwa ya kalau Pak Jokowi kita sudah kunci 2 periode sebagaimana perintah pasal 7 Undang-Undang Dasar, ya selesai. Tetapi ada kemungkinan strategi hero ini dimainkan sebenarnya kalau saya bisa melihat adalah bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan publik. Nah, untuk memperlancar proses-proses jalannya proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN misalnya, tentu yang paling dibutuhkan rejim sekarang adalah kepercayaan publik. Maka ada kemungkinan motif yang sedang dimainkan bukan lagi soal kepentingan personal beliau untuk maju di 2024, kecuali yang kita duga adalah partai-partai di belakang Pak Jokowi ya bisa jadi memainkan itu, tetapi sebagai presiden yang sudah dikunci 2 periode sebagaimana ketentuan atau perintah undang-undang, saya pikir itu sudah selesai. Motif yang paling rasional yang bisa kita tangkap sebagai bagian dari strategi adalah bahwa ya Pak Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik sebesar mungkin agar proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN yang kita anggap sebagai bagian dari lapak-lapak bisnis para oligarki ini ya lancar. Itu yang motif kemudian kita tangkap sebagai bagian dari strategi yang sedang dimainkan oleh pemerintah hari ini. Oke, makanya itu saya sampaikan ini fenomena aneh di sebuah negara demokrasi gitu. Menjelang akhir periode kok gaya Pak Jokowi masih seperti gaya seorang politisi yang sedang berkampanye untuk mengejar jabatan yang berikutnya kan. Betul. Oke, nah supaya gini, saya kira kita mesti mengembalikan perbincangan atau jalur perbincangan publik ini, mood publik untuk mengevaluasi, seperti saya sebutkan tadi ya, jalannya pemerintahan Pak Jokowi yang akan berakhir 2,5 tahun lagi, kan ini sudah masuk di tahun ke-8. Apa saja evaluasi dari teman-teman KIKA ini berkaitan dengan pemerintahan Pak Jokowi? Ya, yang paling pertama dalam daftar kami tentu saja menyangkut kebebasan berpendapat ya. Kita sama-sama paham lah bagaimana terakhir kasus Haris dan Fathia, kita anggap sebagai bagian dari judicial harassment ya, semacam penghinaan hukum. Bagaimana mungkin misalnya seorang pejabat publik menggunakan jubah hukum untuk membungkam orang-orang atau mereka-mereka yang kritis. Judicial itu yang pertama. Dan menyebutnya ini ya. Betul. Itu istilah yang kerap kali digunakan oleh kawan-kawan ya. Jadi semacam penghinaan hukum di mana seorang pejabat publik itu menggunakan jubah hukum untuk membungkam mereka-mereka yang kritis. Bukan hanya Bung Haris dan Mbak Fathia ya. Sebenarnya kalau kita lihat daftar peristiwa-peristiwa belakangan ini yang kita tangkap itu begitu banyak kemudian mereka-mereka yang kritis, tetapi kemudian dibungkam dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang sebenarnya agak sulit diterima oleh nalar sehat ya. Kalau kemudian penggunaan instrumen hukum ini untuk menggebuk tanda petik mereka-mereka yang kritis itu semacam di luar nalar sehat kita sebenarnya. Jadi pemerintahan hari ini kita anggap sebagai bagian yang sangat bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini kan. Lagi-lagi kan misalnya menyebut nama Luhut ya karena berkaitan dengan kasus
Faris dan Fathia gitu. Di dalam data kawan-kawan SafeNet misalnya memang hampir sebagian besar kasus-kasus penggunaan delik difamasi di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu memang lebih banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Padahal dalam cara berpikir hukum kita, ya kalau mereka-mereka yang kemudian menempati pos-pos penting sebagai pejabat publik negara, mestinya ya siap, memang punya konsekuensi dengan kritik dan berbagai macam masukan, dan itu mesti diterima gitu. Yang aneh adalah ketika pejabat-pejabat publik ini itu justru kemudian menghadapi kritik, menghadapi semacam masukan-masukan dari publik itu justru dengan cara-cara penggunaan instrumen hukum untuk membungkam mereka-mereka yang kritis atau yang kita sebut dengan judicial harassment tadi. Itu yang pertama, Bung Hersu. Yang kedua, saya pikir juga mata publik tidak boleh dilepaskan dari bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu dikebut, termasuk dengan menggunakan instrumen hukum tadi, atau kalau kawan-kawan sering sebut sebagai autokrasi legalisme, ya, seolah-olah semua kebijakan yang diambil negara itu legal, tetapi sebenarnya kalau kita pikir beyond the law, ada problem di dalamnya. Seolah-olah itu adalah kepentingan publik yang dibungkus dengan instrumen hukum tadi, produk-produk legislasi, undang-undang, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya produk undang-undang ini justru hanya diabdikan untuk kepentingan segelintir orang. Kepentingan para oligarki misalnya untuk mengamankan lapak-lapak bisnisnya. Kita bisa lihat daftarnya lah ya. Mulai dari, kita masih segar ingatannya ketika revisi Undang-Undang KPK dilakukan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja dan pendekatan omnibus, termasuk terakhir kemarin adalah Undang-Undang IKN, yang sebenarnya pada intinya kalau kita lacak itu adalah produk-produk hukum yang sebenarnya menggambarkan bagaimana kepentingan oligarki di belakangnya untuk mengamankan lapak-lapak bisnisnya. Tidak ada kepentingan publik yang direpresentasikan di sana. Kita ambil contoh Undang-Undang IKN ya, yang sampai sekarang juga masih agak sulit saya terima gitu ya. Kalau Bung Hersu lihat kemarin bagaimana isu crowdfunding misalnya yang sedang digulirkan, urun dana meminta kepada publik, kan lucu gitu ya. Pada awalnya tidak pernah meminta pendapat publik soal perpindahan IKN, kok tiba-tiba sekarang malah mengemis meminta kepada publik untuk urun dana untuk kepentingan IKN. Ini pertanda bahwa memang kebijakan pemindahan ibu kota negara itu adalah kebijakan yang tidak rasional gitu. Itu tidak masuk akal sebenarnya. Banyak aspek yang kemudian kita bisa lacak. Makanya sebenarnya kemarin ketika kawan-kawan mendiskusikan soal penundaan pemilu, isu 3 periode, itu juga tidak bisa kita kaitkan dengan proyek-proyek strategis nasional, termasuk kepentingan IKN ini. Kalaupun misalnya isu penundaan pemilu terus-menerus dimunculkan hingga hari ini, isu 3 periode dimunculkan hingga hari ini, ya kita bisa berkesimpulan bahwa sebenarnya selain karena motif kekuasaan, itu juga ada motif atau kepentingan oligarki untuk menjaga lapak-lapak bisnisnya. Mereka merasa nyaman di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Itu susah dibantah ya. Selama ini kan kelompok-kelompok oligarki ini, kelompok-kelompok berbisnis itu merasa bahwa pemerintahan Jokowi memberikan ya semua diberikan gitu. Privilege apapun itu disediakan oleh pemerintah hari ini. Investasi bisa bergulir dengan baik, proyek-proyek infrastruktur, lapak-lapak mereka. Bahkan kemarin wakil kepala otorita juga diambil dari kelompok pebisnis ini kan. Jadi agak sulit kita terima bahwa isu penundaan dan 3 periode itu tidak berkaitan dengan persoalan. Dan ini orang kedua loh dari korporasi yang sama yang masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi ya. Sebelumnya ada yang ditempatkan sebagai duta besar di Korea Selatan. Betul. Ya. Itu semakin memperkuat dugaan kita bahwa memang ya negara ini sedang dikendalikan atau disandra oleh kepentingan oligarki sebenarnya. Itu terbukti dari berbagai macam kebijakan ya, termasuk soal bagaimana IKN ini terus-menerus dikebut. Bahkan tidak ada uang sama sekali. Kan itu susah dibantah ya. Isu yang digulirkan oleh kepala badan otorita soal crowdfunding itu menyimpulkan bahwa memang ya proyek strategis pemindahan ibu kota negara itu adalah proyek yang dikebut secara paksa tanpa ada dasar dan pertimbangan matang sama sekali. Iya. Tapi di satu sisi kita menangkap ada semacam dalam tanda petik keputusasaan atau untuk mendapatkan investor asing gitu ya. Jadi kemudian crowdfunding dan sebenarnya ketua otorita tahu belaka bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini nggak memungkinkan untuk melakukan crowdfunding itu. Ya, sedari awal sebenarnya kritik
kawan-kawan di kelompok civil society organization di CSO misalnya kan juga sudah menyampaikan, bahkan itu dari berbagai macam riset ya. Kita ambil contoh misalnya riset kawan-kawan di Koalisi Bersihkan Indonesia di tahun 2019 yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara itu kan cukup jelas dipaparkan bahwa tidak ada kondisi secara objektif yang memberikan ruang pemindahan ibu kota negara itu. Kita nggak usah bicara soal politik partisipatif yang memang tidak ada sama sekali. Kita tidak usah bicara bagaimana kemudian undang-undang ini ya serupa dengan undang-undang Cipta Kerja ya, yang pada akhirnya juga terkonfirmasi inkonstitusional berdasarkan putusan MK yang 91 itu. Kita cukup melihat bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk kemudian proses pemindahan ibu kota negara ini. Jadi apa yang dilakukan sekarang sebenarnya adalah proses bagaimana kelompok oligarki ini sedang menyiapkan strategi-strategi baru agar proyek-proyek seperti ini tetap jalan. Kendati pun itu harus mengorbankan banyak hal, mengorbankan APBN, mengorbankan kebijakan-kebijakan strategis yang mestinya negara harusnya lebih fokus di situ dan lain sebagainya. Jadi pemindahan ibu kota negara itu memang adalah bagian dari perluasan lapak-lapak bisnis kelompok oligarki ya, yang kemudian tentu saja menjadi antitesa dari kepentingan publik hari ini. Kan tidak hanya bicara soal rakyat Kaltim, Bung Hersu, bahkan rakyat Jakarta sendiri pun tidak pernah dimintai pendapat soal itu kan. Jadi apa yang misalnya disampaikan di dalam rasio di sini di putusan MK yang berkaitan dengan kalau MK mengistilahkan sebagai meaningful participation misalnya kan menyangkut 3 hal tuh yang tidak kemudian diterapkan dengan baik di dalam proses pemindahan ibu kota negara di dalam Undang-Undang IKN. Hak untuk didengarkan tidak dilakukan. Ini mengingatkan saya dengan satu romannya Julius Verne ya, yang 20,000 League Under the Sea, yang dia bilang Aures Haben et not Auden. Ya, pemerintah hari ini itu rejim hari ini itu seolah-olah punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Ya sama persis dengan hari ini. Kendati pun publik begitu kuat menyampaikan protes, menyampaikan kritik, tetapi tidak pernah didengar sama sekali oleh negara. Nah, bagian itu adalah bagian yang sebenarnya di dalam putusan MK itu diharuskan dalam setiap kebijakan yang dibalut dengan undang-undang termasuk undang-undang IKN. Yang kedua, di dalam proses pemindahan itu kan juga tidak menguraikan hak untuk dipertimbangkan ya. Segala sesuatu yang disampaikan oleh publik, baik melalui proses kajian yang secara ilmiah kita lakukan dari kelompok akademisi, kelompok NGO, LSM dan lain sebagainya, itu tidak pernah dipertimbangkan. Begitupun dengan hak terakhir ya, hak untuk memperoleh penjelasan gitu. Kalaulah kemudian pertimbangan, hasil kajian, riset dan sebagainya itu tidak didengarkan atau tidak dipakai oleh rejim hari ini dalam mengambil keputusan, setidak-tidaknya ada penjelasan. Ini mirip sekali dengan apa yang dialami oleh Bung Haris dengan Mbak Fathia gitu ya. Kalau kemudian kritik terhadap Luhut Binsar Panjaitan itu basisnya adalah riset. Yang paling aneh kan ya pihak kepolisian pun di dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan kan tidak pernah menggunakan basis riset itu sebagai bagian yang penting di dalam proses kasus ini. Itu yang kita anggap sebagai bagian yang sebenarnya yang negara ini memang abai dan tidak pernah mendengar dengan keluhan dan protes publik. Kira-kira begitu. Oke, tadi Anda sudah menyebut 3 ya. Satu soal kebebasan berekspresi, kedua soal peran oligarki, ya, dan itu nyambung juga dengan soal ibu kota baru. Bagaimana dengan soal dinasti? Jangan dinasti dulu lah. Soal korupsi di lingkungan kekuasaan, termasuk juga di lingkungan keluarga. Iya, sebelum sampai ke sana, saya pikir problem korupsi juga menjadi titik rendah dari apa yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi hari ini ya. Ini adalah mata rantai yang saling terkait sejak revisi Undang-Undang KPK di 2019, kemudian masuk di komisioner-komisioner KPK yang baru, yang hari ini hanya melahirkan kontroversi gitu ya, berbagai macam pelanggaran etik dan lain sebagainya, yang pada satu sisi itu justru kemudian membuat nafas pemberantasan korupsi kita semakin bergerak mundur gitu. Itu terbukti dengan indeks persepsi korupsi yang juga kendati pun hanya turun dalam 1 poin misalnya, tetapi itu cukup membuktikan bahwa marwah anti korupsi kita di bawah pemerintahan Jokowi itu juga turut mengalami involusi ya, bergerak mundur. Tidak seperti dengan harapan publik hari ini gitu. Jadi kalau kemudian kawan-kawan melihat itu sebagai bagian juga dari strategi mempertahankan
kuasa politik atau dinasti politiknya itu agak sulit juga untuk kita bantah gitu ya. Kalau kemudian isu penundaan pemilu 3 periode itu kan sebenarnya berkaitan dengan masa jabatan ya. Nah, dalam logika kekuasaan, semakin ruang masa jabatan itu diperbincangkan, maka nafsu berkuasa juga itu pasti berbanding lurus gitu. Jadi kalau kemudian ada upaya bagaimana rejim hari ini mempertahankan kekuasaannya dengan menginvestasikan orang-orang di sekelilingnya, entah itu anak-anaknya, entah itu keluarga-keluarganya dan lain sebagainya, itu adalah bagian yang memang sulit untuk kita bantah gitu. Termasuk kalau Bung Hersu misalnya melihat fenomena kemarin ketika Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian diisukan, bukan isu ya, itu kemudian diberitakan secara besar-besaran akan menikah dengan Bukan adik isu kandung itu Jokowi. sudah Ya betul, konfirmasi itu, sudah tanggal pernikahannya udah jelas juga itu. betul, betul. Sorry. Maksud saya pemberitaan yang kemudian menyorot hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman dengan adik Pak Jokowi itu pertanda bahwa sebenarnya bukan hanya urusan personal lagi ya, tetapi ada semacam, kalau publik mengatakan itu semacam perkawinan politik, ada indikasi kuat ke arah sana. Bahayanya adalah kalau kemudian Anwar Usman menikah dengan adik Jokowi, maka semua perkara-perkara yang masuk ke MK dan itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara yang dibalut oleh undang-undang tertentu, itu pasti akan mengandung konflik kepentingan yang sangat kuat gitu. Jadi bagi saya sebenarnya kalau kemudian ini adalah bagian dari kendati pun adalah bagian dari tindakan personal atau kepentingan pribadinya Pak Anwar Usman sebagai Ketua MK, tetap tidak bisa kita pisahkan dengan etik of conduct-nya seorang hakim konstitusi yang kemudian harusnya ya harus mundur dari jabatannya ketika kemudian dia memilih menikah dengan adik kandung Jokowi. Jadi hal-hal seperti ini menggambarkan kepada publik bahwa nafsu berkuasa itu memang terus-menerus ada begitu. Kan intinya sebenarnya adalah soal masa jabatan. Ya. Terlepas bahwa kemudian kepentingan perpanjangan masa jabatan itu apakah akan direpresentasikan oleh Pak Jokowi sendiri dengan isu tadi penundaan pemilu dan 3 periode, ataupun ada investasi lain yang dilakukan dalam kepentingan bagaimana menjaga dinasti politiknya ke depan, entah dengan anak-anaknya, menantunya dan lain sebagainya. Itu yang sulit kita bantah. Ya, sekarang bertambah jadi bukan anak menantu tapi anak menantu dan ipar gitu ya. Betul. Itu ya. yang sebenarnya agak sulit diterima oleh publik ya. Makanya kemarin ya kita meminta kalau kemudian Pak Anwar Usman menikahi adiknya Jokowi, yang mending harus mundur dari jabatannya untuk tidak hanya kepentingan terhadap kekuasaan untuk menjaga konflik kepentingan itu ya, tetapi juga sekaligus untuk menjaga marwah lembaganya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Ada yang berpikir begini, oke lah kalau tidak mundur, tapi kan ada persoalan kode etik hakim ya, yang saya kira berlaku juga itu di Mahkamah Konstitusi, bahkan harusnya lebih keras karena dalam beberapa kasus misalnya kalau dalam peradilan umum itu konflik of interest gitu, hakimnya biasanya dia tidak akan menangani perkara itu kan gitu ya. Tapi saya sulit membayangkan itu diterapkan di Mahkamah Konstitusi di mana total hakimnya itu 9 orang gitu. Jadi ketika misalnya Pak Anwar Usman harus nonaktif ketika ada berkaitan dengan masalah-masalah gugatan yang berkaitan dengan negara dan presiden, ini kan repot juga kita membayangkannya. Ya, kalau kita belajar dari beberapa negara-negara di luar, Bung Herso, kita sering menyebutnya sebagai court controlling gitu ya. Ada semacam gejala untuk mengontrol cabang kekuasaan yudikatif, termasuk dalam hal ini di Indonesia kalau kita ambil contoh ya, ada upaya yang kita harus anggap serius bagaimana mengontrol kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Dan ini kan sebenarnya bukan hal yang pertama gitu ya. Kalau kita masih ingat misalnya perubahan Undang-Undang MK terkait dengan penambahan umur masa jabatan hakim sampai 70 tahun, itu kan adalah skema sebenarnya untuk semacam tukar guling terkait dengan perkara-perkara yang sekarang diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat sipil ya, termasuk Undang-Undang MK kemarin, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau Bung Hersu masih ingat, itu pernah ada kisru yang diakibatkan oleh pemerintah yang memberikan tanda jasa terhadap hakim MK yang kita anggap adalah bagian dari upaya penundukan, tanda petik ya, penundukan lembaga-lembaga
yudikatif salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain sebenarnya itu juga dilakukan gitu ya. Jadi ada tren yang kalau kita lacak sebenarnya ketika sebuah kekuasaan itu semakin bergerak ke arah otoritarianisme, maka kecenderungan untuk mengontrol lembaga-lembaga yang dianggap memberikan celah, menghambat kekuasaan itu terus-menerus berkembang, itu akan dilakukan semacam penundukan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gejala yang di MK sekarang adalah kita anggap sebagai gejala yang semacam court controlling itu atau mengontrol kekuasaan peradilan atau kehakiman itu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Apakah ini tidak berlebihan ya kalau kita membandingkan ini perkawinan ini seperti perkawinan raja-raja di masa lalu, perkawinan politik itu bagian dari semacam menundukkan wilayah kerajaan lain gitu melalui proses perkawinan. Ya, banyak publik yang mengatakan seperti itu, dan itu saya pikir tidak boleh juga kita halang-halangi ya pemikiran semacam ini, karena memang based on fact itu memang terjadi gitu. Artinya terlepas kemudian ada keinginan ke arah sana atau tidak, karena yang bisa menjawab kan Pak Jokowi dengan Pak Anwar Usman ya, Ketua MK sendiri. Tetapi kalau kemudian basis materialnya adalah perkawinan antara Pak Anwar Usman dengan adik kandung Jokowi, agak sulit untuk kita tidak mengatakan bahwa sebenarnya ada semacam perkawinan politik yang kemudian kalau kita ambil basis pengalaman sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan masa lalu itu sangat mirip gitu. Jadi ini yang kemudian saya katakan tadi semacam model perkawinan politik untuk melanggengkan kekuasaan gitu, dan indikasi ke arah sana kan sangat kuat gitu. Apalagi MK sekarang memang dihadapkan dengan berbagai macam pengujian produk perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah hari ini gitu. Jadi kalau kita listing hampir semua perkara-perkara yang masuk di MK sekarang adalah perkara-perkara yang sifatnya kontroversial, perkara-perkara yang menyangkut karpet merah investasi yang sekarang disidangkan di Mahkamah Konstitusi gitu. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang sekarang Undang-Undang IKN sudah masuk ya pengujian formilnya, termasuk juga beberapa undang-undang lain, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang yang berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya. Jadi perkara-perkara ini membuktikan bahwa memang ada kepentingan quote and quote secara politik bagaimana pemerintah mengamankan produk undang-undang ini, yang notabene adalah undang-undang yang berkaitan dengan mengamankan karpet merah investasi itu, dan membutuhkan bagaimana MK itu juga bertindak untuk mengamankan kepentingan undang-undang ini. Kalau Bung Hersu masih ingat, pernah ada pernyataan Pak Jokowi secara eksplisit, saya lupa kapan, tetapi Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa sebaiknya MK katanya itu juga turut serta bagaimana mengamankan undang-undang yang diketuk palu antara pemerintah dan DPR gitu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini kan sebenarnya adalah pernyataan yang bisa kita tangkap sebagai bagian dari strategi yang mengkonfirmasi bahwa memang itu ada gitu. Ya, ada. Setidaknya intensi lah ya, ada intensi arah Betul. itu. Ya. Betul. Okay. Intensi itu yang sebenarnya terkonfirmasi dari berbagai macam pernyataan-pernyataan baik Jokowi ataupun orang-orang di sekeliling istana. Oke, Bung Herdiansah Hamzah, soal bisnis keluarga. Ini kan juga yang berkaitan dengan para oligarki ini yang juga dipersoalkan oleh rekan kita, Anda juga Bung Ubaidillah Badrun. Ini bagaimana Anda melihatnya? Iya, apa yang dilaporkan oleh Saudara Ubaid kemarin sampai sekarang kan juga masih terus bergulir ya. Sementara satu sisi publik juga menghendaki bahwa fenomena-fenomena seperti ini juga mestinya kemudian ditindaklanjuti secara cepat, karena publik juga membutuhkan interest terkait dengan penanganan kasus-kasus korupsi atau laporan-laporan dugaan kasus-kasus korupsi yang kemudian dilaporkan oleh berbagai macam kelompok, termasuk salah satunya apa yang dilaporkan oleh Bung Ubaid. Hal yang paling kita anggap sebagai hal yang urgen sebenarnya adalah bahwa pemerintah hari ini seolah-olah menggunakan segala macam instrumen kekuasaannya untuk mengamankan kepentingan-kepentingan bisnis. Jadi apa yang dimaksud oleh Saudara Ubaid sebagai konflik of interest di lingkungan kekuasaan pemerintahan itu kan sebenarnya adalah upaya kita untuk bagaimana menjaga agar negara ini tidak dikendalikan oleh kelompok pebisnis gitu. Termasuk di dalam proses kebijakan-kebijakan strategis di sektor bisnis ini
agar pemerintah atau rejim hari ini itu juga tidak menggunakan instrumen kekuasaannya untuk melindungi kepentingan bisnis keluarga-keluarganya. Dan apa yang dilakukan oleh saudara Ubed kan adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga itu sebenarnya. Jadi itu tidak hanya termasuk di lingkungan keluarga presiden ya, termasuk juga keluarga-keluarga politik. Kalau kita baca misalnya beberapa pendekatan teori, sebenarnya keluarga politik itu atau political dinasti itu kan tidak hanya sekarang dimaknai hanya sekedar hubungan saudara, Bung Hersu, tetapi juga politik kolega, kekerabatan dan lain sebagainya itu tidak lagi hanya sekedar hubungan saudara, tetapi juga termasuk kawan-kawan politiknya. Sebagai contoh, ada misalnya kepentingan untuk menjaga lapak IKN yang saya sebut tadi, itu juga berkaitan dengan bisnis-bisnis oligarki di lingkaran kekuasaan Jokowi, bukan? Tidak hanya anak-anak presiden, tetapi juga kolega-kolega presiden, termasuk menteri-menteri presiden yang kita anggap, yang kita duga juga berkaitan besar dengan kepentingan bisnis itu. Orang tidak bisa menduga misalnya bagaimana proyek-proyek IKN itu dikaitkan dengan orang-orang di sekeliling istana, bukan? Kalau penelitian kawan-kawan di Koalisi Bersihkan Indonesia kan menyebut beberapa menteri itu, termasuk LBP, Erlangga Prabowo sendiri dengan adiknya Hasim dan lain sebagainya. Jadi kepentingan politik ini kita anggap sebagai bagian dari bagaimana kekuasaan itu diperlakukan untuk melindungi lapak-lapak bisnis dari kepentingan oligarki ini. Kira-kira begitu. Ya, dan yang menarik dalam dua kasus ini ada semacam kemiripan ya sikap dari para penegak hukum. Padahal kasus Haris Azhar kemarin ketika 9 LSM melaporkan Pak Luhut berkaitan dengan gratifikasi, itu kan levelnya hanya dianggap surat menyurat biasa. Untuk laporan perkara pun atau laporan informasi pun tidak diterima. Sementara pada kasus Ubed yang melaporan ke KPK itu disebutnya sekarang baru tarafnya itu sampai di Dumas atau pengaduan masyarakat. Jadi belum menjadi satu laporan perkara juga. Ya, jadi memang ada problem ketika kita lihat bagaimana respon aparat penegak hukum ya terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dibandingkan dengan kasus-kasus quote and quote yang disebut sebagai masalah hukum, tetapi kemudian responnya justru jauh lebih cepat kalau yang melaporkan itu adalah pejabat-pejabat publik. Jadi ada perlakuan yang menurut kami berbeda kalau kemudian Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Haris Azhar misalnya dengan Fathia, dengan masyarakat yang melaporkan hal yang sama tetapi dengan respon yang justru lebih lambat. Itu yang kita anggap sebagai bagian yang tidak mengkonfirmasi prinsip equality before the law ya, termasuk juga keadilan dalam setiap perlakuan terhadap proses-proses hukum yang diadukan gitu. Kan agak susah diterima oleh nalar sehat kita, Bung Hersu, kalau kemudian kasus pengaduannya kawan-kawan yang berkaitan dengan gratifikasi Luhut Binsar Panjaitan di Papua misalnya, yang berkaitan dengan bisnis di sana, itu dianggap sebagai bagian surat menyurat biasa gitu. Kan ada kritik juga ketika orang-orang menganggap mesti dibuktikan misalnya bagaimana kualitas alat buktinya dan lain sebagainya. Kan publik itu, Bung Hersu, bertanggung jawab atau bertugas menyampaikan fenomena-fenomena dan indikasi-indikasi kuat terkait dengan dugaan gratifikasi dan lain sebagainya. Kan yang harus membuktikan itu adalah aparat penegak hukum. Jadi logikanya agak kacau kalau kemudian si pelapor atau si pengadu yang diminta untuk membuktikan bagaimana proses atau alat bukti itu seberapa kuat atau tidak gitu. Kan yang bertugas dan bertanggung jawab sebenarnya adalah aparat penegak hukum. Ini membuktikan bahwa di dalam rejim pemerintahan hari ini perlakuan yang berbeda antara masyarakat dengan pejabat-pejabat publik dalam urusan-urusan seperti ini itu mengalami involusi yang saya bilang tadi di awal, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang dilakukan oleh pejabat publik. Jadi kalau dari tadi saya menyebutnya daftar inventarisasi masalah gitu ya, yang Anda sebutkan itu ya, itu raport dari pemerintahan Jokowi ini, Anda kan kebetulan juga seorang pengajar lah, biasa bisa memberikan penilaian. Ya, mungkin saya masih bisa memberikan nilai 9, Bung Hersu. Tapi dari skala 100. Iya, kalau kemudian kita lihat dari berbagai macam kebijakan ya, karena saya pikir problem korupsi, politik sumber daya alam itu kan juga adalah bagian dari
kebijakan ekonomi politik secara integral, Bung Hersu. Jadi kita juga tidak bisa melihat sepotong-sepotong ya bahwa persoalan korupsi berdiri sendiri, persoalan ekonomi berdiri sendiri, tetapi itu adalah bagian kebijakan politik jadi secara umum. Jadi kalau saya diminta untuk menilai pemerintahan hari ini berkaitan dengan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya melayani kepentingan publik sebaik mungkin, ya memang sulit untuk memberikan nilai lebih dari 9 dari skala 0 sampai 100 itu, karena memang berbagai macam kebijakan ya kami anggap sebagai bagian yang tidak memberikan atau tidak semacam bukti bahwa mereka memang atau pemerintah memang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita punya banyak daftar gitu ya. Kasus-kasus perampasan tanah-tanah rakyat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional sampai sekarang juga masih bermasalah. Wadas yang kami harapkan kemarin ketika kelompok-kelompok akademisi kami di KIKA dan beberapa kelompok-kelompok yang lain terlibat memberikan kajian, penelitian, eksaminasi hukum dan lain sebagainya, atau sampai sekarang juga aparat kepolisian juga masih datang ke sana dan mengintimidasi warga sampai sekarang. Jadi proyek-proyek seperti ini membuktikan bahwa memang ya pemerintah hari ini memperlihatkan bagaimana keberpihakannya terhadap investasi yang jauh lebih besar dibandingkan keberpihakan kepada masyarakatnya sendiri begitu. Jadi nilai itu saya pikir sepadan gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya boro-boro naik kelas ya, boro-boro minta tambah, naik kelas saja, lulus saja tidak ya, bukan naik kelas ya kan ini, lulus saja tidak ya pemerintahan kali ini gitu ya. Jadi tidak ada alasan apapun yang bisa menjustifikasi pemerintahan ini di luar soal-soal konstitusi ya, itu mau nambah masa jabatannya. Iya, raportnya pasti merah. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa raportnya itu bagus, itu sudah bisa dipastikan adalah bagian dari mereka-mereka yang memang bagian dari pemerintahan gitu ya. Kan sebenarnya yang mengatakan bahwa pemerintahan hari ini cukup bagus, baik kinerja dan lain sebagainya, itu adalah mereka yang memang berteman dengan pemerintahan hari ini, bagian dari pemerintahan hari ini, atau memang mereka-mereka yang mencoba menginvestasikan diri sebagai bagian yang di masa mendatang adalah rejim itu sendiri, Bung Hersu. Ya. Baik, terima kasih Bung Castro atau ini Bung Herdiansah Hamzah sebenarnya namanya, tapi biasa di teman-temannya Bung Castro dari koalisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademis, dan sekaligus juga ini sebenarnya lokasinya nggak jauh dari IKN ini karena beliau ini pengajar di Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ya. Terima kasih Bung Castro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.